Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujan Kidul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada hari ini berada di tanggal 15 Mei 2020. Kita berada di 10 hari akhir di bulan Ramadan, dan kita bersyukur kepada Allah masih terus diberikan kesehatan, kesempatan yang dapat kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran. Pada subuh hari ini kita akan mengkaji surah Al-Insan. Ada pula yang menyebutnya Hal-Atad, ada juga yang menyebutnya surah Ad-Dahr, karena salah satu ayat yang menyebut lafaz Ad-Dahr. Ada juga yang menyebut surah Amsyaj, karena hanya di ayat ini lafaz Amsyaj digunakan, dan ada beberapa nama yang lain. Namun yang paling populer buat kita adalah surah Al-Insan atau kadang-kadang Ad-Dahr. Ada yang menarik bahwa ini surat oleh Nabi dianggap istimewa, sehingga ada riwayat menceritakan begitu sering Nabi di setiap sholat subuh di hari Jumat itu salah satu surahnya, salah satu rakaatnya, yaitu dengan membaca surah Al-Atad, yaitu surah Al-Insan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Nabi mengistimewakan sedemikian rupa, sehingga sering sekali di setiap sholat subuh pada hari Jumat itu salah satu rakaatnya membaca Al-Atad. Namun secara faedah bisa kita runut, memang ini surat yang penting untuk menyadarkan kita, karena surat ini secara makna akan menggambarkan kepada kita bagaimana kita start memulai, bahwa kita ini nothing, asalnya tidak ada dan tidak pernah disebut. Lalu Allah menjelaskan bahwa tujuan hidup adalah ujian. Setelah itu Allah menjelaskan ada dua kemungkinan dalam ujian itu. Ada yang sukses lalu menjadi syakir, tapi juga ada yang gagal kemudian menjadi kufur terhadap kenikmatan Allah. Lalu Allah menjelaskan kalau bersyukur apa yang akan diraih, dan beberapa derajatnya. Kemudian yang kufur bagaimana akibatnya. Ini hal penting, karena sebetulnya hidup kita memang tahap-tahapannya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini kita masih berada di juz 29, sehingga
Pada dasarnya ini surat Al-Insan adalah surat Makkiyah. Namun ada pendapat juga bahwa surat Al-Insan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu karena ditemukan salah satu ayatnya membicarakan tentang tawanan, yaitu wasa'ir. Tetapi dibantah juga oleh banyak ulama bahwa sa'ir, tawanan, tidak harus menuju kepada Madaniyah. Memang secara teknis di Madinahlah Nabi berperang dan mendapatkan tawanan. Di Mekah tidak ada peperangan, atau sebelum Nabi hijrah tidak ada peperangan yang karenanya tidak ada tawanan. Tetapi menurut sebagian ulama, tawanan tidak berarti tawanan perang saja, tetapi bisa juga budak yang ditawan majikannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang surah ini kita coba tempatnya sebagai surah Makkiyah yang memang latar belakangnya adalah mengajarkan, mendidik, mengubah kesalahan, kebijakan, kepicikan, keras kepalanya masyarakat kafir Quraisy, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam Kaujer Kidul, Kota Serang, Provinsi Banten. Marilah kita baca ayat-ayat kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah dalam melakukan kajian tadabbur Al-Quran. Allah memulai ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Hal istifham atau kata tanya. Di dalam bahasa Arab, istifham atau kata tanya itu bermacam-macam. Bisa dalam rangka takriri, bisa dalam rangka ingkar, bisa dalam rangka justru untuk menegaskan, menguatkan, sehingga artinya bukan apa-apa, maknanya bukan apa-apa, tapi qad, sungguh. Tapi bisa juga berarti ingkar, menegasikan, menolak, sehingga artinya tidak. Sehingga hal ata 'alal insani hinun minad dahr bisa berarti sungguh telah datang kepada manusia hinun minad dahr, satu waktu dalam satu masa. Tapi bisa berarti juga tidakkah, bukankah. Tapi yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertanyaan integratif, sintesa, yang tidak perlu dijawab karena memang sudah tahu semua jawabannya. Misal kita berada di suatu siang, bukankah ini sudah terang, sudah siang, matahari ada, semua sudah tahu ini siang, maka nggak perlu dijawab. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Semua tahu diri kok bahwa kita ini pada asalnya adalah nothing, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan tidak pernah disebut. Itu yang dimaksud dengan hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Sehingga ini bisa berarti qad, bisa berarti juga ingkari, menolak. Ata 'alal insan. Lebih dahulu saya akan bantu bapak-bapak, ibu-ibu memahami kata di dalam Al-Quran. Data itu tidak selalu ada, kadang juga dengan ja'a. Tetapi kata ja'a tidak digunakan oleh Allah kecuali untuk hal-hal yang dianggap oleh Allah penting, seperti kedatangan Nabi itu dengan menggunakan kata ja,
Allah telah mendatangkan Nabi Muhammad itu digunakan dengan apa? Jarak. Sehingga bisa kita buat kesimpulan berkebalikan dengan jarak apa berarti untuk mendatangkan sesuatu tapi yang oleh Allah dianggap sebetulnya remeh, tidak seberat mendatangkan Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Dan memang soal mendatangkan manusia ini dianggap oleh Allah mudah, jangan dianggap sulit. Dan sudah kita bahas bagaimana orang-orang kafir Quraisy sampai sedemikian rupa menganggap tidak mungkin orang sudah mati tinggal tulang belulang kok bisa dihidupkan kembali. Dijawab oleh Allah, mudah buat Allah, itu mudah. Bahkan jangankan tulang belulang, ruas-ruas jari yang sudah tercerai-berai itu dikumpulkan lagi lalu dihidupkan lagi. Maka yakinlah dan jangan coba-coba menganggap tidak mungkin dan tidak ada hari kebangkitan. Itu juga sama dengan bukan hal yang sulit buat Allah. Bagaimana manusia ini yang tadinya tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu bertahap menjadi sesuatu sesuai dengan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Hal ala insan. Ini yang dimaksud siapa? Apakah manusia seluruhnya? Seperti di dalam surat Wal Asr, bahwa semua manusia dalam kerugian, atau al-insan karena menggunakan alif dan lam, sehingga itu sudah tertentu. Manusia sudah tertentu, siapa lagi kalau bukan Nabi Adam, kakek moyang kita. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menganggap al-insan ini bukan seluruh manusia, tapi tentang Nabi Adam. Hai Nabi Adam, tidakkah diketahui atau kamu ketahui, atau bukankah sudah kita ketahui bersama bahwa sebelum Nabi Adam itu ada alam raya lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Wallah mungkin ada kehidupan dan tidak pernah kita tahu. Dan sebelum itu maka soal Adam tidak pernah disebut-sebut dan karenanya tidak pernah ada. Barulah kemudian diadakan oleh Allah. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lain dan lebih banyak dipegang oleh para ulama adalah ini adalah untuk seluruh manusia. Jadi al-insan adalah soal kita, bahwa al-insan itu berbeda dengan al-bashar. Al-insan adalah jasad, jism, fisik yang kemudian bertemu dengan rohani. Sehingga kalau digunakan kata al-insan itu mencakup sejak sperma kemudian sampai tidak dapat. Mari kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Hal ada ala insan hinun minad dari lam yakun syai'an madhkur. Hinun minad dari, satu masa yang entah kapan. Hinun satu satuan dan waktu secara keseluruhan itu dahar. Sehingga hinun minad dari, satu masa di dalam waktu. Wallahu a'lam kapan itu. Lam yakun, yang namanya manusia itu sebelumnya adalah syai'an, bukan sesuatu, malakul yang disebut, bukan apa-apa, belum ada, nothing. Sadari oleh kita ini bukan apa-apa. Kalau bukan karena Allah, maka kita ini bukan apa-apa, tidak. Tetapi juga kalau bukan karena Allah, maka kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa jadi siapapun. Jadi penjahat, jadi orang baik, jadi pejabat, jadi rakyat, punya status atau tidak punya status, dan semuanya adalah karena Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Nah ini para ulama yang menolak bahwa ini bukan soal Nabi Adam kakek
moyang kita, tapi ini adalah manusia. Kulul insan, semua manusia, siapapun, ya kita ini. Itu karena kemudian Allah menjelaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nutfah, sperma. Nabi Adam tidak diciptakan dari sperma, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Allah menginformasikan Nabi Adam itu dari tanah, sehingga ini bukan soal kakek moyang kita itu Nabi Adam, tapi soal kita manusia. Kita ini dari nutfah, dari sperma. Bahkan kalau kita bicara sperma, itu kita jijik untuk membicarakannya, untuk menyebut-nyebutnya. Jadi sejak sperma itu saja, itu lam yakun madkuro, lam yakun syai'an madkuro, bukan sesuatu, belum jadi apa-apa. Lam yakun madkuro, belum disebut-sebut. Siapa dia? Belum disebut-sebut. Sperma amsyad. Nah, ini yang menarik. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan misalnya, min nutfatin amsyad. Nutfah itu mufrad, single, tapi amsyad itu jamak, plural. Kok bisa ya? Ada lafaz disifati dengan yang berbeda. Mestinya kalau lafaz di depannya itu tunggal, maka sifatnya juga tunggal. Kalau jamak, maka sifatnya juga jamak. Tapi nutfah itu adalah mufrad, tunggal, disifati dengan amsyaji. Nah, ini kemudian para ahli biologi menemukan memang nutfah itu sperma, lafaznya satu, isinya adalah ya Allah jutaan, walaupun yang jadi ya satu. Jadi Manar, jadi Bu Haji Anis, jadi Jamal, jadi Pak Dani, jadi Pak Haji Anis, jadi Pak Dal, Pak Tisna dan yang lainnya, termasuk Bu Sutira, asalnya berjuta-juta, yang jadi satu. Amsyadi, di mix, di blend. Amsyadi, bercampur dengan dari pihak perempuan. Sperma bercampur jutaan besar. Itulah tahapan-tahapan kita dan seterusnya. Itu kita harus lihat, terutama kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ingatlah, kita asalnya cuma sperma, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nothing, dan tidak pernah menjadi pembicaraan. Bahkan mungkin orang tua kita sebelumnya tidak pernah memikirkan Manar, Anis, Tisna, Aris, yang tidak. Tapi kita kemudian ditolong Allah menjadi apa-apa. Nabtali faja'alnahu sami'an basira. Tahapan-tahapan yang kita sadari ternyata kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa itu. Kemudian dengan izin Allah dari hanya sperma kemudian berkembang jadi kita semuanya, jadi manusia, jadi makhluk Allah bernama manusia. Itu adalah dalam rangka nabtali, Allah akan menguji kita. Dari ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran untuk makna menguji kadang digunakan seperti dalam ayat kita ini, yaitu nabtalihi, tapi kadang juga tidak menggunakan wazan ifta'ala seperti
pernah kita kaji di dalam surat Al-Mulk, ya, Allah menggunakan liyabluwa, artinya juga sama, menguji. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling ihsan amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu adalah Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha selalu memberi ampunan. Kenapa harus dibedakan? Ada liyabluwakum, ada linabtalihi dengan tambahan ta sehingga menjadi wazan ifta'ala yafta'il. Ada ulama yang berpendapat bahwa kalau menggunakan kata liyabluwakum tanpa tambahan ta di tengahnya atau tidak menggunakan wazan ifta'ala, itu menunjuk kepada sebetulnya ujiannya tidak lebih berat dibanding apabila menggunakan kata ifta'ala atau linabtalihi ibtila, ujian yang lebih berat dari yang awal. Kenapa harus begitu? Perhatikan di dalam surat Al-Mulk itu Allah mengakhiri ayat wa khalaqal hayata wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsana amalan wa huwal azizul ghafur. Itu akhirnya Allah itu Maha Pemberi ampunan dan terus-menerus memberikan ampunan. Padahal mungkin kita tidak ahsan amalan, tapi karena Allah ingin dengan Maha Rahman dan Rahimnya kita itu ingin selamat, maka Allah taburkan ampunan bagi siapapun yang mentreatment dirinya dengan cara bertobat kepada Allah. Itu tidak berat. Dan di ayat ini lebih berat, tahapan-tahapan yang lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Nabtalihi, Allah akan menguji kita manusia ini. Faja'alnahu sami'an basir. Maka untuk kepentingan itu Allah memberikan fasilitas kepada kita. Apa fasilitasnya? Sami'an basir, pendengaran dan penglihatan. Pendengaran lebih didahulukan daripada penglihatan, karena memang kita ini menerima hidayah, menerima nasihat, menerima wasiat, menerima pengajaran itu melalui telinga kita, melalui pendengaran kita. Dan memang dalam fakta keseharian, orang-orang yang dianugerahi mata buta, tunanetra, tapi masih bisa mendengar, banyak yang sukses dibanding dengan teman-teman yang kebetulan diberikan tunarungu, tidak dapat mendengar. Bahkan banyak guru besar ahli-ahli Islam di banyak negara yang kebetulan tunanetra. Para sahabat menunjukkan ketaatan itu dengan menggunakan sami'na wa ata'na, ya kami mendengar. Oleh karena itu pendengaran adalah anugerah Allah dalam rangka memulai ujian ini. Kita diberi fasilitas oleh Allah pendengaran untuk kemudian kita menerima pesan-pesan Allah yang nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Dahulu di ayat-ayat sebelumnya, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab sampai harus menutup telinganya, bukan hanya dengan 1-2 jari, dengan seluruh jari. Maka risalah-risalah yang disampaikan Nabi Muhammad tidak bisa menyentuh hatinya karena telinganya ditutup rapat, bukan dengan 1-2 jari, dengan seluruh jari. Tidak cukup itu, kemudian ditutup lagi matanya dengan kain. Maka apa yang bisa dilihat? Alhamdulillah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu masih diberikan anugerah pendengaran, penglihatan. Gunakan anugerah pendengaran dan penglihatan itu untuk bisa lulus dalam ujian Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jemaah Majelis Ta'lim Al-Islam Qajar Gitu, mari kita teruskan ayat-ayat kita. Maka Allah dengan rahman dan rahimnya itu supaya kita ini lulus. Ini bukan ujian dalam rangka penyiksaan yang tidak diberi solusi. Ini ujian yang sebetulnya diberi solusi dengan skenario lulus. Dan Allah menunjukkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Lihat, luar biasa, luar biasa. Betapa bejatnya kita kalau masih kesasar, karena Allah senantiasa hadainahu sabila. Perhatikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ada hadainahu dengan tambah ilah dan ada hadainahu tanpa ilah. Ihdinas sirat itu tanpa ilah, dan di sini adalah hadainahu sabil. Kalau dengan ilah itu hanya diberikan rambu-rambu, tapi kalau hadainahu diantarkan langsung ke destinasi, ke tujuan yang kita harapkan, diantar langsung. Skenario-nya tidak ada yang kesasar, tidak ada yang tersesat. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah imma syakir, ada yang lulus sehingga menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafur, dan ada yang tidak lulus akhirnya menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Padahal sama-sama diberi hidayah, menunjukkan kasih sayang Allah. Coba kita ingat bagaimana bejatnya orang bernama Fir'aun. Sudah tidak terhitung berapa yang dibunuh. Allah masih menganugerahi Nabi. Nabi Musa diperintahkan agar dengan lemah lembut lain. Siapa tahu kebejatan seperti Fir'aun itu ada jalan untuk bertobat. Itulah hadainahu. Jangan coba-coba punya argumentasi. Maaf, saya belum diberitahu. Semua dalam bimbingan Allah. Makanya na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau ada yang tersesat, na'udzubillah min dzalik. Karena sejatinya kita ini diuji oleh Allah, maka kita dibimbing agar sampai kepada destinasi tujuan yang ingin kita capai, itu surga di akhirat kelak. Imma syakira wa imma kafur. Akhirnya dalam perjalanan bimbingan Allah itu ada yang sukses dan menjadi orang yang bersyukur, ada yang tidak sukses, tidak lulus, maka menjadi orang yang kufur. Tapi dalam ayat ini ada yang unik. Coba lihat lagi oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua musafnya. Arahkan matanya kepada lafaz imma syakiron wa imma kafurun. Syakiron isim fa'il, fa'ilun syakirun. Kafurun lazimul balagha, fa'ulun, ghafurun. Ada perbedaan. Mari kita coba bedah apa makna dari perbedaan ini. Pertama, syakir isim fa'il. Sering saya katakan bahwa syakir itu artinya orang yang punya kemampuan bersyukur. Kalau syakaro yashkuru, orang yang sedang bersyukur. Kalau syakaro pernah bersyukur, sama dengan kata amanah, pernah beriman. What next? Bagaimana seterusnya? Allah alam bisa. Satu detik saja kita bisa kafir. Tapi kalau Allah sudah menyebut al-mu'min, itu adalah predikat yang menurut Allah kita sampai mati dalam keadaan beriman. Dan itu cita-cita kita. Syakir, orang yang berkemampuan syakir, tapi isim juga. Sedangkan kafur itu artinya terus menerus melakukan kekafiran, kekufuran.
Bapak-bapak, ibu-ibu, telah kita mafhum bahwa bersyukur itu sulit. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang mampu bersyukur di antara kami semua. Bahkan Nabi Ibrahim itu, ya Allah, apa yang kurang dari Nabi Ibrahim? Dibakar Raja Namrud di alas. Anaknya diminta untuk dikorbankan oleh Allah, disembelih di alas. Saking bersyukurnya kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Nabi Ibrahim itu hanya sanggup bersyukur li an'umi, yang menurut bahasa Arab an'um itu jamak tapi nilainya adalah 2 sampai 9, tidak lebih. Hanya 9 kali banyak. Itu adalah orang yang paling bersyukur. Bahkan Nabi Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah, karena kakinya sampai bengkak, terus menerus sholat, saking lamanya berdiri. Ditanya Siti Aisyah, kenapa harus seperti itu? Kata Nabi, tidak bolehkah aku jadi hamba bersyukur? Tapi kata Allah, sedikit yang bisa bersyukur itu. Tetapi begitu banyak orang yang sampai mencapai limit terakhirnya untuk menjadi kafir. Dan hanya sedikit yang bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali bersyukur. Dan begitu banyak orang yang mampu memaksimalkan potensi kekufurannya. Maka disitulah kita melihat imma syakiran wa imma kafur. Wallahu a'lam bishawab. Coba kita renungkan dahulu. Memang begitu sulit bersyukur itu. Padahal banyak yang kita minta, tapi dibanding yang kita minta, tak terhitung yang diberikan oleh Allah. Coba kita renungkan, pernahkah ada yang berterima kasih? Allah begitu bertanggung jawab memberikan oksigen pada kita. Orang lain tidak beruntung karena terlambat dapat oksigen, keburu meninggal dan apesnya belum bertaubat kepada Allah. Dan kita, ya Allah, masih diberi oksigen, tapi masih juga belum sempat bertobat pada Allah. Tapi fatalnya kita sulit berterima kasih. Tangan kita bisa digerakkan ke kanan ke kiri. Orang lain tidak beruntung, satu tangannya kemudian kaku. Pernah ada di antara kita yang berterima kasih kepada Allah karena alhamdulillah tangannya masih bisa digerakkan, memegang sesuatu, menyentuh sesuatu. Sulit. Mata kita masih bisa melihat. Orang lain tidak beruntung. Tadinya bisa melihat, hanya karena benturan sedikit kehilangan kemampuan melihatnya. Tapi pernahkah ada yang dengan spesial mengucap merasa terima kasih kepada Allah karena matanya masih bisa melihat? Sulit bersyukur. Sulit bersyukur dan tidak mampu bersyukur itu artinya kufur. Lebih kufur lagi, kita salah gunakan tangan kita bukan untuk kebaikan, malah untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kufur, 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 kufur sampai limit yang tertinggi. Tetapi sulit sekali ada yang bisa mencapai level terbaik dari sifat bersyukur. Bahkan yang kita tangisi Allah, siang malam kita minta, ya Allah, banyak yang kita minta, lalu dianugerahi oleh Allah, diijab doa kita. Juga banyak yang tidak kita syukuri, padahal kita merengek-rengek siang malam kepada Allah meminta, sebelum itu diijabah. Begitu diijabah, kita tidak juga berterima kasih kepada Allah. Kufur. Itulah gambarannya. Dipilih oleh Allah, ada yang tersesat, ada yang tidak tersesat, ada yang tidak lulus, ada yang lulus. Karena kelulusan ini adalah
yang disebut dengan bersyukur itu memberikan informasi kepada kita bahwa amal soleh kita itu haruslah diwujudkan, dimanifestasikan sebagai sikap syukur kita kepada Allah. Kita sholat karena kita bersyukur kepada Allah. Kita bersedekah karena bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Nabi juga sholat sampai kakinya bengkak, Nabi sudah dijamin surganya, kita belum dijamin surganya. Nabi ditanya, kenapa harus begitu ya Rasulullah? Tidak bolehkah aku menunjukkan diri sebagai hamba yang bersyukur? Sholatnya karena bersyukur. Kita lanjutkan. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'yan. Ayat ini memberikan informasi kepada kita, informasi awal bahwa orang yang terus-menerus memproduksi kekufuran, abai berterima kasih kepada Allah, abai bersyukur kepada Allah, di antaranya adalah sholatnya tidak karena bersyukur pada Allah, sedekahnya tidak karena bersyukur kepada Allah, amal solehnya tidak bersyukur karena bukan karena bersyukur kepada Allah, maka dijanjikan oleh Allah disediakan, ditunggu jamuan oleh Allah. Jamuannya adalah berupa salasilan wa aghlalan wa sa'yan, rantai salasil, rantai wa aghlalan, dan belenggu, untuk menggambarkan bahwa siapapun yang terus-menerus melakukan kekufuran maka di akhirat kelak itu dibelenggu, dipenjara, tapi dalam keadaan disiksa sehingga tidak bisa melarikan diri kemanapun, tidak bisa mencari tempat perlindungan, dibelenggu, lehernya diikat, tidak bisa kemana-mana. Wasairon, sementara api terus menerus menyala. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ada salasil, rantai, aghlalan, kita dibelenggu, wasairon, apinya menyala-nyala. Ayolah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bersyukurlah kepada Allah. Ingatlah kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan kita disayang oleh Allah. Tandanya kita dibimbing, dianugerahi Allah Al-Quran, petunjuk dari Nabi, hati gunakan hati. Kemudian tunjukkanlah rasa syukur itu. Maka sholat karena bersyukur kepada Allah, sedekah karena bersyukur kepada Allah, supaya kita dinyatakan lulus dalam ujian ini. Innal abrara yashrafuna min kasin kana mizajuha kafur. Orang yang mampu bersyukur kepada Allah disebut oleh Allah al-abrar. Bar itu artinya daratan yang luas, banyak kebaikannya. Para ulama berpendapat, ini kebaikan apa? Yaitu kebaikan yang menjadi hak Allah dan kebaikan yang menjadi hak manusia. Jadi ada dua kebaikan, kebaikan yang menjadi hak Allah dan kebaikan yang menjadi hak manusia. Kita sudah banyak dapat informasi, bahkan orang-orang yang ahli ibadah gagal masuk surga hanya karena qada Allah, yaitu memutus ikatan rahim. Innal abrar yashrabuna min kasin kana mizajuha kafur. Ayat ini memberikan informasi bahwa orang yang lulus dalam ujian Allah dengan predikat sebagai orang yang mampu bersyukur kepada Allah, sehingga sholatnya karena bersyukur, sedekahnya karena bersyukur, amal-amal solehnya karena bersyukur kepada Allah, maka orang itu mendapatkan predikat al-abrar, al-abrar, yaitu orang yang banyak kebaikan. Al-abrar, bar, al-bar itu artinya daratan yang luas, sehingga al-abrar artinya yang luas cakupan kebaikan.
ulama berpendapat kebaikan yang mana? Ada dua, yaitu kebaikan yang menjadi hak Allah, dan yang kedua adalah kebaikan yang menjadi hak manusia. Kebaikan yang menjadi hak Allah adalah kita berterima kasih, bersyukur pada Allah, maka kita sholat, maka kita menghindari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tetapi sekaligus kita juga hanya melakukan hal-hal, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan hak manusia adalah banyak yang sudah sering kita bahas. Bahkan andai kata kita hari ibadah pun, naudzubillah gagal kita masuk surga andai kata kita memutus rahim. Itu gambaran dari hadis tentang hak manusia itu bisa menghambat sukses kita masuk surga. Padahal ibadah kita tidak kurang. Kita penuhi hak Allah, tapi kita abai kepada hak-hak manusia. Harus seimbang. Nah, orang yang mampu memenuhi hak Allah dan mampu memenuhi hak manusia, itulah yang disebut dengan al-abror. Orang yang bersyukur itu manifestasinya adalah bersyukur dengan cara memenuhi hak-hak Allah dan bersyukur dengan cara memenuhi hak-hak manusia. Maka al-abror itu digambarkan oleh Allah. Kalau tadi orang-orang yang terus memproduksi kekufuran, abai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, itu akan disediakan rantai belenggu yang mengikat, yang menyebabkan dia tidak bisa melarikan diri dari siksa Allah berupa sa'ir, api yang menyala-nyala. Maka mudah-mudahan kita yang al-abror justru akan disediakan minuman. Mereka dapat meminum min kasin. Kasun itu adalah gelas yang sudah berisi. Gelasnya sudah berisi minuman, tetapi oleh Allah diberi lagi flavor, semacam topping, yaitu mizaj juga kafur, yang campurannya adalah berupa kafur. Apa itu kafur? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan itu barus. Yang jelas dia adalah sesuatu yang ada di surga, yang merupakan topping dari minuman-minuman yang layak disediakan, dihidangkan untuk menyambut kedatangan al-abror, orang-orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ayat kita. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjir. Ayat ini ada yang menganggap bahwa al-abror itu berbeda dengan ibadullah. Mari kita baca. Ainan yashrabu biha ibadullah. Pada mata air itu ada ibadullah, hamba-hamba Allah yang meminumnya langsung. Yang tadi via gelas, dari gelas yang sudah ada airnya, air yang layak untuk hidangan surga, yang ada flavor pada toppingnya itu berupa kafur. Ini langsung minum dari mata airnya dengan predikat ibadullah yufajjiruna tafjira, yang mata air itu terus memancar. Allahu Akbar. Yang al-abror minum dengan hidangan dari gelas, luar biasa, gelas dari surga. Tapi yang ini yang ibadullah disebut minum langsung dari sumbernya. Sehingga ada pendapat yang mencoba membedakan bahwa al-abror kalah derajatnya dengan ibadullah. Memang sebutan istimewa, termasuk Nabi ketika diisrokan itu disebut asra bi'abdi, dengan apa? Dengan abdullah. Sehingga ada ibadur rahman, ibadullah, di bawahnya adalah al-abror. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas hamba-hamba Allah itu juga ada yang minum dari mata airnya, tidak melalui gelas. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, apa kriteria dari al-abror itu? Nah, di sini ayat-ayat berikutnya Allah menggambarkan bahwa kriteria dari al-abror adalah yang pertama, yuhuna bin nazar,
Mereka terus menerus yufuna fi'il mudhari yang menunjukkan terus menerus memenuhi binadri dengan tekad mereka kepada Allah. Apa niat kita pada Allah? Bersyukur dan terus menerus ditunaikan niatnya, tekadnya. Nadar di sini ini bukan nadar yang kita paham, tapi seluruh kemauan dan cita-cita kita dalam bimbingan Allah itu terus menerus, tidak ada hentinya, terus menerus yufuna, dipenuhi. Tentu orang-orang ahli bersyukur itu maunya cuma kebaikan kepada Allah, dan itu terus menerus dipenuhi. Kemauannya berbuat baik itu kriteria yang pertama. Yufuna bin nadri, menggunakan fi'il mudhari sehingga menggambarkan dia terus menerus tidak ada hentinya. Yakinlah, kalau kita sudah terbiasa bersyukur pada Allah, maka yang memenuhi pikiran kita adalah gagasan-gagasan yang baik, ide-ide yang baik, rencana-rencana yang baik, dan selalu yufuna, itu semua terus menerus dipenuhi dengan tanggung jawab untuk ditunaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak terbiasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka satu dua kali atau bahkan alhamdulillah min dzalik, mungkin sering muncul gagasan mau bersedekah, aduh ada cicilan, gagal lagi. Maka kita tidak yufuna bin nadri. Yang pertama adalah kriteria al-abrar itu yufuna bin nadri, dan yang kedua adalah wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Selama hidupnya masih di dunia ini sudah terbayangkan ketakutan, ya Allah jangan sampai nanti di pada masa syarruhu mustatir ada kejelekan yang bisa terungkap, maunya dan yang kebaikan saja. Ada kecemasan, ya khafuna, mengalami terus menerus kecemasan, khawatir ada terungkap di pada masyarakat pada saat hisab itu kejelekannya, maunya kebaikan doang yang terungkap, dan itu terus menerus mengalami kecemasan. Ya Allah, ya Allah, selama di dunia, walaupun sebetulnya kalau kita orang mukmin sudah dijamin oleh Allah di padang mahsyar itu, maka digambarkan wujud musbir, wajahnya berseri-seri di tengah-tengah wajah-wajah orang kafir yang sudah masa muram, cemas, ketakutan, dan kita di bawah kanopi, ada yang melindungi di tengah-tengah, padahal matahari lagi sejengkalan panas, tapi kita tersenyum berseri-seri. Tapi untuk menunjukkan kesungguhan kita, maka kita memang cemas. Ya Allah, jangan sampai pada saat hisab itu ada syarruhu mustatir, ada yang terungkap dari kejelekan kita, karena kita maunya hanya kebaikan yang terungkap pada saat malaikat menyerahkan buku, dan kita berharap buku catatan kita diterima melalui tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang pertama adalah yufuna bin nadri, orang yang terus menerus menunaikan niat baiknya kepada Allah. Dan yang kedua adalah orang yang cemas, khawatir masih ada kesalahan pada saat hisab di akhirat nanti, sehingga tidurnya tidak nyenyak, hanya bangun sholat atau istighfar baru bisa tidur. Makanya tidak melampaui batas. Ya Allah, ingat lagi dosa. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang ketiga, ini kemudian mengkonfirmasi dari penjelasan yang tadi kita ungkapkan bahwa al-abrar adalah orang yang luas cakupan kebaikannya, baik kebaikan untuk atau berupa hak Allah maupun kebaikan yang merupakan hak manusia. Maka dikonfirmasi melalui ayat ini bahwa kebaikan untuk hak manusia itu adalah dalam bentuk memberi makan, tapi makanan yang kita sukai, bukan
bukan makanan yang tidak kita sukai. Ini adalah salah satu bagian dari kebaikan. Makanan dan yang lainnya, apapun yang kita sukai, kita berikan kepada anak yatim yang tidak beruntung, orang miskin, wasiron dan tawanan, atau orang-orang yang sedang tidak beruntung sehingga tertawan dalam keadaan tidak memiliki kebebasan. Maka kita berikan apapun yang kita sukai. Maka ketika kita sanggup memberikan apapun yang kita sukai, itu adalah kita lebih memilih akhirat daripada di dunia ini. Luar biasa. Mudah-mudahan kita sanggup melakukan hal-hal seperti itu.